Care Banjar. Saya ini Beauty Care Banjar, glowing. Nah teman-teman, kita kembali lagi bersama saya Pirgi Yulistia, beauty therapist di Selini Beauty Care Banjar. Sekarang saya mau menjelaskan tentang jerawat. Nah, jerawat itu apa sih? Kalian mungkin sebagian dari kalian udah pada tahu ya tentang jerawat itu. Tapi saya mau memperjelaskan tentang lebih detailnya itu jerawat itu apa, jerawat, penyebabnya, gejalanya, cara mengatasinya. Ikutin terus ya di channel YouTube kita. Buat teman-teman nih, pengertian tentang jerawat nih. Jerawat itu apa sih? Nah, jerawat adalah gangguan pada kulit. Kondisi ini berhubungan dengan produksi minyak yang berlebih. Nah, minyak berlebih itu bisa menyumbat pori-pori kulit. Nah, pada setiap pori-pori kulit terdapat folikel yang terdiri dari kelenjar minyak dan rambut. Nah, hal tersebut bisa menyebabkan peradangan serta penyumbatan pada pori-pori kulit. Nah, itu bahaya banget loh. Kalau misalkan teman-teman mempunyai minyak yang berlebih, kalian tidak membersihkan wajah dengan benar-benar bersih, nah nanti bakalan ada penyumbatan di wajah kalian. Nah, saya menjelaskan tentang gejala jerawat. Nah, gejala jerawat itu bisa ditandai dengan munculnya beberapa gejala umum. Nah, gejalanya itu bisa seperti benjolan berwarna kemerahan atau kuning. Nah, itu tuh bisa di dalamnya itu ada berisi nanah. Nah, benjolan kecil papul yang muncul di atas kulit itu bisa ada yang kerasa sakit, bisa ada yang nggak kerasa apa-apa ya. Terus ada lagi sensasi panas atau terbakar akibat adanya peradangan. Nah, kalau misalkan kalian jerawatnya meradang, itu bahaya banget loh. Itu benar-benar harus diatasi, jangan. Terus ada lagi jerawat juga rentan mengalami peradangan apabila kamu sering menyentuh atau bahkan dipecahkan secara paksa. Jerawat yang mengalami peradangan rentan mengalami kondisi seperti berikut. Nah, buat kalian yang punya jerawat, itu pun kalaupun itu meradang ataupun tidak, kalian jangan sampai dimainin pakai tangan ya, soalnya itu bakalan mengalami peradangan yang sangat rentan. Bisa menjadi pustula, yaitu benjolan kecil yang di ujungnya terdapat nanah. Nanti kelihatan banget tuh nanah yang putih-putihnya tuh. Terus ada lagi seperti papula, yaitu benjolan kecil kemerahan yang disertai nyeri. Itu kalau misalkan benjolan kecil merah tapi gak ada nanahnya, nah itu tuh nyeri tapi, nah itu disebut papula. Ada lagi yang disebut nodul, yaitu benjolan keras yang terbentuk di bawah permukaan kulit dan dapat disertai nyeri. Dan ada lagi kista, yaitu benjolan besar yang berbentuk di bawah permukaan kulit yang berisi nanah dan disertai nyeri. Nah, itu kalian udah tahu kan? Jenis-jenis jerawat itu ada pustula, papula, nodul, sama kista. Itu gejala dari jerawat ya. Nah, sekarang saya mau menjelaskan tentang penyebab jerawat ya. Beberapa kondisi yang memicu munculnya jerawat antara lain karena produksi sebum yang berlebihan, yaitu zat yang diproduksi oleh kelenjar minyak untuk mencegah kulit yang kering. Dan ada lagi sumbatan pada folikel rambut oleh campuran sel kulit mati dan sebum. Nah, kalau misalkan karena timbulnya jerawat itu bisa dari rambut, bisa karena faktor pikiran juga, stres, bisa ya teman-teman. Dan ada juga dari bakteri. Bakterinya itu bakteri apa? Bakteri jenis Propionibacterium acnes yang berkembang. Nah, itu tuh menyumbat folikel rambut serta menyebabkan peradangan. Ada lagi bisa dari faktor genetik atau keturunan. Nah, kalau misalkan kalian punya faktor genetik atau keturunan, itu bisa juga ya, bukan karena penyebab dari pola makan, stres atau gitu, enggak, itu juga bisa dari faktor keturunan juga bisa loh. Kamu bisa mengalami jerawat jika salah satu orang tua memiliki masalah jerawat. Nah, kalau misalkan di salah satu keluarga kalian ada yang mengalami jerawat parah, terus kalian juga termasuk yang akne, nah itu bisa karena faktor keturunan ya teman-teman. Dan ada juga folikel yang tersumbat bisa membengkak dan membentuk komedo putih atau komedo hitam jika terpapar dengan dunia luar.
kondisi tersebut jangan dianggap remeh ya, sebab bisa berkembang menjadi pustula, papula, nodul, atau bahkan kista yang tadi saya jelaskan tadi ya. Apabila terkontaminasi oleh bakteri kulit, nah jangan sampai kalian jerawatnya itu berkembang menjadi pustula, papula, nodul, sama kista ya. Bisa juga karena penyebab dari hormon, yaitu saat aktivitas hormon androgen berlebih atau saat terjadi perubahan hormon saat masa menstruasi. Nah, buat para wanita nih, kalau misalkan kalian lagi menstruasi terus tiba-tiba muncul jerawat, itu jangan kaget ya, itu karena hormonnya lagi nggak stabil, makanya timbul jerawat. Jadi jangan aneh ya, harus tetap terbiasa. Sama ada penggunaan kosmetik. Nah, penggunaan kosmetik yang tidak sesuai dapat ditoleransikan oleh kulit setiap orang. Jadi kalau misalkan kalian tidak cocok dengan kosmetik yang A atau yang B gitu, kalian jangan sampai diterusin. Kalau misalkan kalian nggak cocok, tapi harus diberhentikan. Dari penggunaan kosmetik juga itu bisa menjadi penyebab munculnya jerawat, ataupun kalau misalkan kalian pembersihan wajahnya tidak bersih atau tidak stabil, kalian pasti mudah untuk muncul jerawat, apalagi kulitnya yang sensitif itu mudah banget. Dan ada juga karena penyebab stres. Nah, stres itu mempengaruhi gaya hidup seseorang, termasuk dalam pola makan yang dapat memicu jerawat. Nah, kalau misalnya kalian stres, banyak pikiran, terus banyak masalah dipikirin, terus karena pola makannya nggak teratur juga, terus kalian tidurnya begadang, nah itu bisa memicu jerawat. Nah, jangan sampai ya kalian udah jerawat, terus kalian tidak mengatur pola makan, tidak mengatur pola hidup yang sehat, terus penggunaan make upnya yang sembarangan, pembersihan wajahnya kurang, perawatan wajahnya kurang. Nah, jangan sampai ya, kalian tetap harus bisa merawat wajah kalian sebisa mungkin. Dari pembersihannya kalian harus rutin sehari 2 kali, terus dari pola makannya kalian harus dijaga, dari pola hidup sehatnya kayak tidurnya jangan begadang lah ya, dikurang-kurangin, jam 10 udah tidur. Nah, itu tentang penyebab timbulnya jerawat. Nah, itu ya teman-teman. Adiki Katula. Saya mau menjelaskan tentang pencegahan jerawat ya. Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah jerawat yaitu bisa membersihkan riasan wajah sebelum tidur. Jadi sebelum tidur kalian jangan langsung tidur. Jadi kalian harus pembersihan wajah dulu. Tapi sebelum kalian menggunakan sabun cuci muka, kalian harus pakai micellar water atau susu pembersih dulu ya. Setelah itu kalian setiap hari bisa mencuci muka 2 kali sehari dengan pembersih wajah bebas minyak. Jadi sebisa mungkin kalian harus membersihkan wajah 1 hari itu 2 kali. Keseringan juga nggak baik. Kalau misalnya kalian nggak cuci muka juga nggak baik. Jadi sehari itu minimal 2 kali. Jangan keseringan. Kalau misalnya keseringan nanti kulit kalian malah tipis atau jadi sensitif. Setelah itu kalian bisa mengelola stres dengan baik. Jadi kalian kalau misalnya stres tuh sebisa mungkin jangan terlalu dipikirin, dibawa happy, dibawa enjoy ya. Itu bisa menjadi penyebab timbulnya jerawat. Jadi kita harus dicegah, kita harus mengelola stres kita dengan baik gitu. Sama menghindari penggunaan pakaian yang terlalu ketat ya. Menghindari produk kosmetik yang mengandung minyak. Nah, kalian kalau misalkan penggunaan kosmetiknya kalian tidak cocok, jangan dilanjutkan tapi harus diberhentikan ya. Itu bisa menyebabkan jerawat. Dan ada lagi menjaga kebersihan tubuh dengan selalu mandi setelah beraktivitas. Nah, kalian harus harus bisa menjaga kebersihan tubuh juga gitu. Sekarang tinggal menjelaskan tentang pengobatan jerawat. Nah, gimana sih cara ngobatin jerawat ya? Pasti kan kalian udah pakai produk ini, tapi tetap aja jerawatnya nggak sembuh-sembuh. Nah, untuk pengobatan jerawat, beberapa langkah bisa dilakukan untuk mengatasi jerawat. Antara lain, bisa mengurangi produksi minyak, melawan infeksi bakteri, dan mempercepat pergantian sel kulit dan mengurangi peradangan. Nah,
Beberapa upaya lain yang dapat dilakukan untuk mengatasi jerawat antara lain bisa kalian menggunakan membersihkan peralatan kosmetik dengan menggunakan sabun dan air hangat secara rutin. Jadi kan kalau misalkan kalian pakai peralatan kosmetik yang itu lagi, nah itu tuh kalau misalkan nggak dicuci itu nggak baik kalau teman-teman. Jadi kalian sebelum menggunakan peralatan kosmetik kalian harus dijamin dulu itu bersih apa enggak tuh. Jadi harus dicuci dulu sebelum memakai peralatan kosmetik gitu ya. Dan kalian bisa memilih kosmetik non komedogenik yang sifatnya itu tidak menutup pori-pori di kulit. Bisa juga menggunakan pelembab non komedogenik yang tidak menyebabkan jerawat dan sesuai dengan jenis kulit. Nah, kalau kalian yang memakai sunscreen gitu, nah kalian harus cari sunscreennya yang sesuai dengan kebutuhan kulit. Jangan sampai kalian yang jerawat pakai sunscreennya ini gitu, jangan sampai nggak sesuai dengan kebutuhan kulit ya. Jadi harus sesuai dengan kebutuhan kulit kita, jangan ngikut-ngikutin teman kalian. Setelah itu menghindari gosokan wajah dan menggunakan kain atau sarung tangan dengan permukaan yang kasar. Ada juga menjaga kebersihan tubuh dengan segera mandi setelah beraktivitas, karena minyak berlebihan di wajah dapat memicu terjadi jerawat. Kalau kalian yang punya masalah kulit wajah yang berminyak, nah itu tuh bisa banget menimbulkan jerawat. Kalau misalkan kalian biasanya nih, kalau misalkan kalian yang punya wajah yang berminyak, itu bisa mudah timbul jerawat atau mudah timbul komedo. Nah, jadi kalian harus sebisa mungkin menjaga kebersihan tubuh kalian. Bisa juga menjaga kebersihan wajah dengan membersihkan wajah 2 kali dalam sehari untuk mengangkat sel-sel kulit mati, minyak yang berlebihan, serta sisa kosmetik di permukaan kulit. Nah, ada juga kalian kalau misalkan kalian pengen jerawatnya sembuh, kita bisa melakukan perawatan wajah nih. Nah, perawatan wajahnya dong di Selini Beauty Care Banjar ya. Kalian bisa menggunakan perawatan wajah IPL Acne. Nah, itu IPL Acne bisa untuk meredakan yang jerawat meradang, itu bisa mengeringkan jerawat yang benar-benar lagi meradang, itu bisa banget itu untuk IPL Acne. Kita sarankan ke IPL Acne kalau misalnya kalian yang mempunyai masalah kulit yang jerawat meradang. Tapi kalau misalnya kalian mempunyai masalah kulit yang bekas jerawatnya, kalian bisa di Black Doll ya. Itu untuk perawatan treatment. Nah teman-teman, saya sudah menjelaskan ya tentang apa itu jerawat, faktor penyebabnya apa, pencegahannya kayak gimana, pengobatannya kayak gimana. Kurang lebihnya mohon maaf kalau misalkan ada salah-salah kata, mohon dimaafkan ya teman-teman. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Selini Beauty Care Banjar.